wabarakatuh. Kaifa halukum? Bertemu lagi ya hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video berikut ya. Untuk teman-teman kelas 3, kita belajar pecahan yang sederhana dulu ya. Nah, pecahan itu sendiri apa? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Nah, pecahan sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Diingat-ingat ya teman-teman. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dengan A dan B bilangan cacah, serta B tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak ilustrasi berikut ya. Ibu membawa beberapa pizza untuk anggota keluarga di rumah. Kemudian, sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 2. Nah, pecahan itu tadi bisa dibaca 1 per 2 atau setengah. Jika ada bentuk pecahan seperti ini, dibaca 2 per 3. Nah, sekarang satu buah pizza lagi dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Maka, setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 3. 1 itu adalah setiap potongan pizza dan 3 itu adalah jumlah semua potongan pizza yang sama besar. Nah, satu buah pizza lagi dipotong menjadi 4 bagian. Maka, setiap potongan nilai pecahannya berapa ya teman-teman? Nah, berarti setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 4. 1 itu adalah setiap potongan pizza dan 4 itu adalah jumlah semua potongan pizza. Jika satu buah pizza dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka setiap potongan pizza nilai pecahannya berapa ya? Nah, jika sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar, maka setiap potongan pizza dapat dinyatakan dalam pecahan 1 per 8. Nah, sekarang kita simak contoh soal yang lainnya ya. Ibu memotong pizza menjadi 8 bagian yang sama besar. Ibu akan membagi potongan pizza tersebut kepada ayah, kakak, dan adik. 3 bagian untuk adik, 2 bagian untuk ayah,
dan sisanya untuk kakak. Nah, sekarang tuliskan bentuk pecahan untuk adik, ayah, dan kakak. Nah, pada soal cerita tadi, 3 bagian pizza diberikan kepada adik. 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Maka, bagian pizza yang diberikan kepada adik jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/8. 3 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada adik, sedangkan 8 itu adalah jumlah seluruh potongan pizza. Nah, sekarang berapa ya untuk ayah? Nah, tadi ibu memberi 2 bagian untuk ayah. Maka, bagian pizza yang diberikan untuk ayah dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 2/8. 2 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada ayah dan 8 itu adalah jumlah seluruh potongan pizza. Nah, sekarang bagian untuk kakak. Tadi 3 bagian untuk adik, 2 bagian untuk ayah, dan sisanya untuk kakak. Nah, ternyata sisanya ada 3. Jadi, bagian pizza yang diberikan kepada kakak dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/8. 3 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada kakak, sedangkan 8 itu adalah jumlah seluruh potongan pizza. Teman-teman, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir atau diwarnai dari gambar utuh. Kita lihat contoh berikut. Dari gambar ini ada 1 bagian yang diwarnai, sedangkan dalam gambar utuhnya itu ada 4 potong. Maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 1/4. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini, bagian yang berwarna merah jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu, nah sekarang kita lihat ya, bagian yang berwarna merah itu ada 5 bagian. Sedangkan bagian keseluruhnya itu ada berapa ya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bagian keseluruhannya adalah 9. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 5/9. 5 adalah bagian yang berwarna merah dan 9 adalah jumlah dari seluruh bagian. Selanjutnya, bagian yang berwarna hijau jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu, di sini kita lihat, bagian yang berwarna hijau itu ada 3 bagian. Sedangkan bagian keseluruhannya ada 6. Jadi, jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/6. 3 adalah bagian yang berwarna hijau dan 6 adalah jumlah seluruh bagian. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini, arsirlah gambar sesuai dengan lambang bilangan pecahan. Di sini
ada bilangan pecahan 3/5. Maka yang harus diarsir itu 3 bagian ya, bukan 5 bagian. Kita arsir sekarang ya. 1, 2, 3. Kita lihat soal yang lain. Di sini ada bilangan pecahan 5/7. Maka ada 5 bagian yang harus diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya teman-teman. Penjelasan berikutnya adalah tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Yuk kita simak penjelasannya. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama dengan pecahan yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut ini ya. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian. Sekarang, perhatikan pembagian tanah berikut ini ya. Ini adalah satu petak tanah utuh, belum dibagi menjadi setengah ya. Nah, kemudian satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian. Berarti satu bagian berwarna hijau atau berwarna kuning itu nilainya 1/2 atau setengah. Sekarang, satu petak tanah dibagi menjadi 4 bagian. Ada 2 bagian yang berwarna hijau dan ada 2 bagian yang berwarna kuning. Maka, 2 bagian tersebut dapat ditulis pecahannya 2/4. Sekarang, jika satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian, ada 3 bagian berwarna hijau dan ada 3 bagian berwarna kuning. Maka, masing-masing bagian tersebut dapat ditulis pecahan 3/6. Berdasarkan gambar tadi, setengah bagian dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk bagian. Walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan tersebut senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahan 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar ya walaupun berada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.